Assalamualaikum sedulur Pakeris dan Tosanaji. Jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang menjadi satu-satunya saat ini saya punya, yaitu sebilah pusaka dari negeri timur, yaitu Sulawesi, atau tepatnya di Sulawesi Selatan. Dan ini adalah salah satu pusaka khas dari daerah Bugis. Nah, seperti apa kondisinya kita lihat. Masih penuh dengan karat. Terlihat di sana ada putih-putih, itu pamor kalau kita namakan di Jawa ya. Itu adalah fenomena pamor yang terlihat sebagai hasil tempa lipat. Ini pusaka yang masih sangat awam buat saya, jadi masih perlu proses pembelajaran yang sangat panjang. Tapi akan saya coba sampaikan seperti apa yang sudah saya tahu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada banyak kesalahan dalam penyampaian saya, tapi saya akan coba berusaha untuk menampilkan atau menyampaikan dengan data yang sebelumnya sudah saya pelajari terlebih dahulu, dari informasi-informasi tertulis maupun dari rekan-rekan atau sedulur dari Sulawesi yang saya kenal. Nah, ini biasanya saudara-saudara kita untuk melihat salah satu indikator bahwa sebuah batik itu bagus dalam penempaannya, yaitu dilihat dari keseimbangannya. Nah, itulah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu pusaka yang masuk kategori baik atau bagus ya. Nah, saya tidak akan mencoba membersihkan tidak hanya bilahnya tapi warangkanya juga. Nah, sekarang kita mulai dengan bilahnya. Seperti apa? Nah, saya coba mengikuti beberapa petunjuk baik dari kawan-kawan atau sedulur di Sulawesi secara langsung maupun dari tutorial beberapa teman YouTuber yang sudah menyampaikan cara pembersihan atau proses pembersihan batik yang disebut dengan matompang. Tapi ini matompang hanya secara teknis ya, tidak mengikuti ritual atau adab yang seharusnya. Ini hanya mengikuti secara sederhana, pembersihan yang sangat sederhana. Saya hanya ingin menghilangkan karat yang akan merusak lebih jauh bilah batik ini. Nah, ini hanya menggunakan jeruk nipis diusap-usap. Nah, ini hasil setelah melalui beberapa kali usapan, mulai terlihat fenomena gradasi warna yang ada di bilah ini. Ini saya dapat pengalaman baru untuk membersihkan dengan cara seperti ini. Tidak boleh ditekan terlalu keras, karena kalau kita tekan terlalu keras dengan beberapa kali usapan, yang bersih atau yang kalah bukan bilahnya tapi kulit jari kita yang akan terkelupas. Nah, inilah kita lihat hasilnya seperti apa. Ini pada saat awalnya. Kemarin saya bersihkan tidak hanya bilahnya, tapi saya coba bersihkan juga
hulu dan sarungnya. Sudah terlihat lebih segar, lebih mengkilat, lebih enak dipandang. Tekstur kayunya terlihat lebih jelas sekarang, sangat menawan hati. Kita lihat sama-sama bilahnya setelah dibersihkan. Nah, ini dia hasilnya. Kita amati lebih detail. Sekarang terlihat dengan lebih jelas lipatan-lipatan besinya atau logamnya. Ada gradasi warna yang terlihat lebih terang sekarang, ya. Ada warna putih pamor, ada warna kehitaman besinya, dan unsur bajanya yang terlihat abu-abu. Kita lihat ini pamornya. Alur dari lipatannya sangat khas, hasil tempa lipat dari sebuah batik yang diproduksi oleh saudara-saudara kita di Sulawesi. Ya. Kalau melihat dari model bentuk dari batik ini masuk ke model batik kecong. Nah, sangat khas bentuknya. Batik kecong ini sangat terkenal, dan pada zaman kerajaan dulu ini tidak sembarang orang yang memegang jenis batik kecong, karena batik kecong ini khusus diperuntukkan bagi para raja dan kerabat kerajaan. Di masyarakat Sulawesi Selatan atau Bugis, dari tepatnya Bugis, tempat di mana batik kecong ini berasal, yaitu di kerajaan Bone dulu. Ini hanya dipakai oleh raja-raja Bone dan kerabat kerajaan yang menempati posisi tinggi dalam struktur hierarki kerajaan. Dalam kehidupan spiritual masyarakat Bone dipercaya bahwa batik kecong ini dulu tidak dibikin oleh manusia, tapi oleh makhluk halus. Ada beberapa versi cerita tentang hal ini.
Jadi dibuat hanya pada malam hari, ditempa oleh para makhluk halus, hanya terdengar bunyinya. Ada yang menyatakan hanya dalam waktu semalam proses penempaan ini sudah selesai, pagi hari sudah bisa diambil. Ada juga versi yang menyatakan bahwa badik sebilah badik kecong dibuat oleh makhluk halus ini hanya pada malam Jumat, selama 7 kali malam Jumat ya. Malam ke-7 pagi harinya sudah selesai. Nah, mengenai cerita ini, apakah ini memang ada faktanya atau hanya sekedar mitos, itu wallahu alam. Karena seperti juga dengan pusaka-pusaka dari daerah lain di Nusantara ini, selalu ada cerita-cerita yang menyertai tentang keampuhan, tentang kewingitan, dan tentang proses pembuatan yang dihubungkan dengan makhluk-makhluk dari dunia lain ya, yang itu hanya akan menambah eksklusivitas dari sebuah bilah pusaka ya. Cerita-cerita pusaka tanah Jawa pun ada yang seperti itu. Jadi ada yang dibuat hanya melalui pijatan tangan yang tidak ditempa, bahkan ada yang ditempa di lautan menggunakan kesaktian dari sang empu untuk membuat sebilah pusaka hanya dengan menempa di atas air. Segoro Kidul atau mana tempatnya saya kurang tahu, cuma mitos-mitos seperti itu, cerita-cerita tentang yang mengiringi pembuatan bilah pusaka selalu memang ada. Oke, itu mungkin menyesuaikan dengan cara berpikir manusia waktu itu pada zamannya, dan untuk menambah keangkeran atau menjaga eksklusivitas dari pemiliknya, karena ini dipegang oleh kalangan raja dan kerabatnya, tentu saja berbeda pandangannya tentang keampuhan atau keagungan dari karya ini. Nah, ini mungkin bukan hasil yang maksimal dari proses pembersihan, karena saya hanya mengikuti cara pembersihan tutorial dari beberapa kawan saudara-saudara kita para YouTuber di Sulawesi. Jadi ini hanya proses teknis saja ya, karena proses pembersihan badik atau disebut dengan matompang itu yang benar sesuai dengan adabnya, itu tentu melalui proses ritual yang cukup rumit, seperti halnya kita keris-keris Jawa, pusaka-pusaka Jawa, keris tompak dan sebagainya. Dalam proses penjamasan itu pun ada ritual yang harus diikuti. Tapi apa yang saya lakukan ini hanya pembersihan secara teknis, perawatan sederhana untuk menjaga bilah ini tidak rusak atau habis oleh korosi atau karat yang terus menempel di bilah ini. Nah, inilah hasil pembersihan yang saya lakukan kemarin, hanya menggunakan jeruk nipis ya, diulang-ulang, diusap terus sampai menghasilkan warna bilah seperti ini, dan secara kasat mata karatnya sudah tidak terlihat lagi. Mudah-mudahan ini akan bertahan bersih dan tidak lagi tergerus bilahnya oleh karat yang menempel.
Ini saya sangat mengagumi pusaka-pusaka dari daerah lain di Nusantara selain di Jawa juga. Ya, terutama ini sangat khas dari daerah Sulawesi karena ini tentu juga membawa sejarahnya sendiri. Sejarah dari tanah Sulawesi. Dari zaman kerajaan ya dulu, zaman di pertengahan abad sekitar abad ke-16 terjadi pergolakan politik hingga pertumpahan darah terkait dengan masuknya para penjajah dari bangsa Portugis masuk dengan motif ekonominya untuk menguasai perdagangan di Sulawesi, yaitu perdagangan rempah-rempah. Kemudian masuknya Belanda, yang terjadinya perang Bone dengan Bugis, kerajaan Bugis. Bukan kerajaan Bugis, Makassar. Ya, Makassar, Goa, kerajaan Goa dengan kerajaan Bugis yang dipimpin oleh waktu itu masyarakat Bugis dipimpin oleh Arung Palaka. Kemudian di Goa, Makassar, raja yang bertakhta waktu itu adalah Sultan Hasanuddin. Dan kita tahu Sultan Hasanuddin ini adalah seorang pejuang nasional dengan sangat gigih dan gagah berani melawan penjajah yang ingin bercokol di bumi Nusantara ini. Sungguh suatu perjalanan atau sejarah perjuangan bangsa yang sangat dahsyat di Sulawesi. Saya sangat menyukai dengan cerita-cerita kepahlawanan seperti itu karena itu akan memberikan semangat dan kebanggaan terhadap manusia Nusantara ini. Jadi ternyata manusia Nusantara ini dilahirkan oleh para pejuang gagah berani yang tidak gentar dengan melawan senjata-senjata canggih pada masanya dari para penjajah hanya dengan menggunakan senjata tradisional yang di latar belakangi oleh semangat untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Dan hingga saat ini masyarakat di Sulawesi terkenal sekali dalam keberaniannya, kegagahannya dan semangatnya untuk berpetualang. Dan satu hal lagi yang sangat istimewa di sana adalah sampai saat ini masih banyak pandai atau disebut dengan panre di Sulawesi yang masih mengikuti tradisi dalam pembuatan badik ini. Badik ini kalau di istilah untuk masyarakat di Makassar, kalau di Bugis ini disebutnya dengan kawali ya. Kawali. Ini sangat sampai sekarang para pandai ini masih giat membuat dan melestarikan budaya Tosanaji atau badik ini ya. Masih mengikuti proses pembuatan dengan tempa lipat sehingga menghasilkan bilah dengan struktur lipatan dan pamor yang sangat khas ya. Kita tahu dalam sejarahnya Majapahit pun keterikatan dengan daerah Sulawesi khususnya Luwu itu sangat erat, di mana salah satu raja Luwu itu pun beristri dari putri Majapahit. Karena apa? Karena Majapahit membutuhkan logam yang berasal dari daerah Luwu untuk memproduksi senjata.
senjata zaman Majapahit tidak hanya keris, tombak, pedang, tapi juga ada cetbang namanya, ya, senjata api waktu itu berupa meriam. Nah, itulah yang sangat ditakuti oleh para lawan dari kerajaan Majapahit. Dan itu logamnya diimport dari daerah Luwu, sehingga sangat wajar jika orang-orang daerah Luwu khususnya dan daerah Sulawesi pada umumnya hingga saat ini masih mewarisi keahlian sebagai pandai atau panre, pusaka-pusaka khas dari daerahnya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang badik ini. Jadi mohon maaf untuk saudara-saudara juga di Sulawesi sana apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan, karena memang keterbatasan saya, pengetahuan saya masih sangat sedikit tentang senjata khas dari Sulawesi ini, khususnya badik ini, ya. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya miliki ini sebagai bentuk apresiasi saya terhadap keindahan, keunikan, ya, dari bilah badik. Mungkin masih ada beberapa bilah badik lagi yang sedang saya incar. Apakah saya berjodoh hingga bisa saya sampaikan lagi? Nah, ini kita tunggu waktunya. Nah, demikian sedulur Pakeris dan Tosanaji Nusantara, terima kasih sudah menyaksikan atau mengikuti video saya khusus tentang badik ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan wawasan dan tambahan informasi, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Segala kritik dan saran silakan, saya terbuka untuk menerimanya, dan mohon dukungannya agar channel saya tetap bisa eksis dengan memberikan like, subscribe, share, agar informasi yang saya sampaikan dapat tersebar dan menjadi salah satu acuan dalam paling tidak informasi tentang keris atau pusaka Nusantara. Demikian dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.